Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas atau HKSA turunan obat sulfonamida sebagai anti-infeksi. Yuk kita simak ya. Jadi sulfonamida itu memiliki kegunaan untuk infeksi bakteri gram positif dan gram negatif tertentu, beberapa jamur dan protozoa. Dia efektif pada Actinomycetes sp, Bacillus anthracis, Brucella sp, Escherichia coli, dan Vibrio cholera. Struktur dari sulfonamida ini mirip dengan asam para-aminobenzoat. Untuk struktur asam para-aminobenzoat ini ada strukturnya, dia merupakan gugus asam karboksilat atau COOH dan ada molekul amino dengan benzoat atau dengan benzena. Karena ini asam para-aminobenzoat, biasanya untuk biosintesis koenzim asam dehidropteroat pada bakteri protozoa. Untuk turunan sulfonamida, dia asam benzoat atau asam karboksilatnya diganti dengan gugus sulfonamida. Untuk aminonya tetap, benzenanya juga tetap. Untuk mekanisme kerja dari sulfonamida, dia aktif pada fase multiplikasi bakteri dan tidak efektif pada bakteri pembentuk spora. Yang pertama, dia sebagai antagonis langsung melalui penghambatan pada biosintesis asam dehidropteroat. Dan yang kedua adalah antagonis secara tidak langsung pada penggabungan asam glutamat dengan asam dihidropteroat yang merupakan biosintesis dari asam dihidrofolat. Jadi pada sistem enzim bakteri itu ada beberapa yang mempengaruhi sintesis asam tetrahidrofolat, yaitu yang pertama adalah dihidropteroat sintetase yang akan mengkatalisis sintesis asam dihidropteroat yang sebagai prekursor asam dihidrofolat melalui kondensasi asam para-aminobenzoat dengan turunan pteridin. Yang kedua, dihidrofolat sintetase yang merupakan enzim yang akan mengkatalisis sintesis asam dihidrofolat. Asam dihidrofolat ini dia sebagai prekursor asam tetrahidrofolat melalui interaksi asam dihidropteroat dengan asam glutamat. Yang ketiga, dihidrofolat reduktase yang merupakan enzim yang mengkatalisis reduksi asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat. Jadi sulfonamida ini akan menghambat sintetase dari dihidropteroat. Jadi menghambat enzim dihidropteroat sintetase. Sedangkan untuk trimethoprim, dia merupakan obat yang dikombinasi dengan turunan sulfonamida. Trimethoprim ini berfungsi sebagai antibakteri yang bekerja pada enzim tetrahidrofolat reduktase.
Jadi dia akan menghambat dari enzim tersebut. Trimetoprim sebagai turunan asam folat yang merupakan kofaktor dari sintesis timidin, purin, dan asam nukleat dari bakteri. Jadi asam nukleat atau asam folat ini digunakan oleh bakteri sebagai faktor pertumbuhan. Makanya beberapa obat dia akan menghambat sintesis dari asam tetrahidrofolat. Berikut ini adalah turunan dari sulfonamida. Seperti yang dikatakan tadi bahwa struktur dari turunan sulfonamida memiliki gugus sulfonamida, memiliki molekul benzena dan amino. Ya, jadi kalau sulfonamilamid dia R-nya adalah hidrogen yang di sebelah ujung kanan dan R aksennya juga hidrogen. Kalau sulfacetamid R aksennya sebelah kirinya adalah hidrogen, sebelah kanan atas adalah gugus karbonil. Dan seterusnya. Jadi nanti untuk turunan sulfonamida yang lain seperti sulfamerazin, sulfametazin, nanti tinggal mengganti antara R aksen dengan dan R gitu. Masing-masing turunan sulfonamida memiliki pKa yang bermacam-macam, persen pengikatan protein, dan waktu paro di dalam plasma yang bermacam-macam. Bagaimana dengan hubungan antara struktur dan aktivitas dari turunan sulfonamida itu? Yang pertama, terdapat gugus amina aromatik primer yang menyebabkan dia akan kehilangan aktivitas antibakterinya. Contohnya adalah metabolit N4 asetilasi. Seharusnya untuk gugus amino tadi tidak tersubstitusi oleh R aksen H atau ada substituen yang mudah hilang saat in vivo. Jadi kalau dilihat dari struktur dari sulfonamida yang memiliki gugus amino, maka dia tidak boleh tersubstitusi lagi oleh gugus R aksen H. Nah, R aksennya ini bisa bermacam-macam ya, umumnya alkil. Nah, yang kedua, bentuk aktif sebagai bakteri. Nitrogen yang terionisasi merupakan nitrogen monosubstitusi. Sedangkan bentuk yang tidak aktif, nitrogennya adalah disubstitusi. Yang ketiga, sifat lipofilik dan elektronik berdasarkan teori Hans dan Fujita bahwa sifat lipofilik yang berpengaruh adalah log P, sedangkan elektronik adalah pKa dan sigma. Nah, tadi kan sudah disebutkan terdapat cincin benzena. Nah, cincin benzena ini ya menjadi penyebab penurunan dan penghilangan aktivitas. Nah, penggantian cincin benzen dengan sistem cincin lain akan mempengaruhi aktivitasnya. Pemasukan substituen, jadi menambahkan substituen ke dalam cincin benzena juga dapat menurunkan atau menghilangkan aktivitas. Jadi cincin benzena ini pada turunan sulfonal
sulfonamid, dia akan berpengaruh pada proses penurunan atau penghilangan aktivitas sebagai anti-infeksi. Ada yang kelima, penggantian gugus. Penggantian gugus ini juga menyebabkan penurunan aktivitas. Nah, ini ada gugus SO2 NH2 diganti dengan SO2 C6H4 para amino. Nah, atau gugus CONH C6H4 para amino diganti dengan gugus CO C6H4 para amino. Jadi NH-nya dihilangkan. Ya, itu akan mempengaruhi aktivitas, yaitu menurunkan aktivitas. Nilai pKa dari turunan sulfonamid ini akan berpengaruh terhadap aktivitas. pKa yang memiliki aktivitas in vivo tinggi itu adalah pKa 6-7. Jika pKa-nya mendekati pH fisiologis, maka aktivitasnya maksimal. Jadi di pH fisiologis ini ada bentuk yang tak terionisasi dan ada yang terionisasi, itu sama. Jadi mereka seimbang antara tak terionisasi sama dengan yang terionisasi. Maka dapat memperoleh aktivitas maksimal. Bentuk tak terion daripada turunan sulfonamid, dia dapat menembus membran sel. Jika bisa menembus, dia akan masuk sel, maka dia bisa sebagai anti-infeksi. Nah, bentuk yang tak terion tadi setelah masuk ke dalam sel, dia akan menjadi bentuk yang terion sehingga punya efek bakteriostatik. Jadi seperti itu. Jadi obat yang memang awalnya tak terion, ketika dia masuk ke dalam sel bisa berubah menjadi bentuk terion. Cuma memang ada beberapa obat yang awalnya bentuknya tak terion, ya masuk ke dalam tubuh ya dalam bentuk tak terion. Jadi tergantung jenis obatnya. Berikut adalah turunan sulfonamida untuk sistemik. Ya, ada dibagi 3 yang memiliki masa kerja pendek, sedang, dan panjang. Untuk masa kerja pendek, waktu paruhnya kurang dari 10 jam. Contohnya sulfaetidol, sulfamerazin, sulfametazin, sulfatiazol, sulfasomidin, dan sulfisoxazol. Sedangkan masa kerja panjang memiliki waktu paruh 10-24 jam. Contohnya adalah sulfadiazin, sulfametoxazol, sulfafenazol. Sedangkan yang masa kerja panjang memiliki waktu paruh lebih dari 24 jam. Contohnya sulfadoxin, sulfalen, sulfametoxipiridasin, sulfametoxidiazin. Jadi untuk sulfonamida sistemik ini dibedakan berdasarkan masa kerjanya. Selanjutnya sulfonamida untuk infeksi usus. Nah, ini untuk rancangan obatnya adalah sedikit diabsorpsi pada saluran cerna. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan gugus hidrofil kuat, contohnya adalah betalil, suksinil, atau guanil pada cincin dari sulfonamid. Nah, akibatnya turunan sulfonamida ini lebih polar dan lebih sukar diabsorpsi. Di usus besar, dia akan dihidrolisis oleh bakteri usus sehingga melepaskan sulfonamida aktif secara perlahan. Nah, ini karena ada gugus hidrofil kuat, maka nama-namanya juga sesuai dengan rantai hidrofilnya. Contohnya adalah betalil sulfatiazol,
suksinil sulfatiazol, sulfaguamidin, sulfasalazim. Itu contoh-contoh obat untuk infeksi usus. Nah, untuk sulfonamida dengan tujuan infeksi mata, ini digunakan secara lokal untuk konjungtivitis, infeksi mata seperti superficial dan trakom. Nah, contohnya adalah sulfacetamid natrium dan sulfisoxazol diolamin. Apa itu sulfacetamid natrium? Dia digunakan sebagai pengobatan konjungtivitis ringan karena Haemophilus aegyptus, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus. Jadi untuk infeksi mata seperti itu. Sedangkan sulfisoxazol diolamin dia untuk konjungtivitas. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, mengapa dengan perubahan dari gugus bensena dapat mempengaruhi aktivitas antiinfeksi dari turunan sulfonamida? Yang kedua, mengapa pH atau pKa lebih tepatnya dapat mempengaruhi aktivitas dari turunan sulfonamida? Yang ketiga, bagaimana atau apa efek yang terjadi jika gugus amina atau gugus amino itu diganti atau ditambahkan dengan gugus lain. Jadi gugus amina NH2 itu ditambahkan dengan gugus lain. Nah, apa akibatnya? Oke, kita lanjut. Ya. Sulfonamida untuk saluran seni ini memiliki kegunaan sebagai pengobatan infeksi saluran seni karena mudah diabsorpsi pada saluran cerna. Ekskresi di ginjalnya lambat sehingga kadar obat di dalam ginjal itu tinggi. Contohnya adalah sulfacetamid, sulfadiazin, sulfatidol, sulfameter, sulfametazin, sulfametoxazol, sulfasomidin, dan sulfisoxazol. Ini contohnya adalah sulfameter. Nah, dia diabsorpsi di saluran cerna di mana ekskresinya lambat. Kadar serumnya tertinggi dicapai 4 sampai 8 jam dengan pemberian oral. T setengahnya dicapai dalam 2 hari atau 48 jam. Dan kadar obat tidak terasetilasi di plasma kurang lebih 90%. Dosis awal 1,5 gram diikuti 0,5 gram per hari. Jadi itu contoh dari sulfonamida untuk saluran seni. Nah, untuk sulfonamida pengobatan luka bakar biasanya digunakan untuk luka bakar yang terinfeksi oleh Pseudomonas sp atau Clostridium welchi. Contohnya adalah efenit asetat dan perak sulfadiazin. Ini sulfonamida untuk penggunaan lain seperti untuk infeksi membran mukosa dan kulit seperti sulfabenzamid, sulfacetamid. Untuk pengobatan dermatitis herpetiformis itu contohnya sulfapiridin. Untuk infeksi telinga contohnya sulfasuccinamid. Untuk infeksi jamur contohnya sulfadiazin, sulfadimetoxin, sulfametoxipiridazin.
Untuk pengobatan malaria contohnya sulfadoxin dan sulfadiazin. Nah, selain sulfonamida itu merupakan obat tunggal, dia juga bisa dikombinasi. Kombinasi campuran sulfonamida ini bertujuan menurunkan terbentuknya kristal asetil sulfa di dalam ginjal, sehingga bisa digunakan terhadap bakteri yang kebal terhadap sediaan sulfa tunggal. Ini contohnya adalah trisulfapyrimidin untuk kombinasi sulfonamida. Kombinasi sulfonamida untuk infeksi saluran seni itu contohnya adalah uronebasetin dan urosulfin. Kombinasi sulfonamida dan trimetoprim ini memberikan efek sinergis dengan menghambat biosintesis asam dihidrofolat melalui dua jalur, yaitu jalur biosintesis. Nah, yang pertama dilihat dari jalur biosintesis sulfonamida. Dia berpengaruh pada penggabungan asam para amino benzoat dalam sintesis asam dehidropteroat. Yang kedua, berdasarkan jalur biosintesis trimetoprim atau strukturnya analog dengan asam dehidrofolat, dia akan menghambat reduksi asam dehidrofolat melalui interaksinya dengan enzim dehidrofolat reduktase. Jadi diingat lagi apa kegunaan daripada enzim dehidrofolat reduktase. Jadi akan mengkatalisis reduksi asam dehidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat. Jadi itu. Untuk keuntungan daripada kombinasi sulfonamida dan trimetoprim, yang pertama adalah bentuk kombinasi ini memiliki kekebalan tidak secepat bentuk tunggal. Jadi dia lebih kebal terhadap bakteri, jamur atau protozoa daripada bentuk tunggalnya sendiri. Yang kedua, efektif pada bakteri yang sudah kebal dengan sulfonamida lain atau yang tunggal. Nah, ini yang merasa kebal bakterinya, dia bisa memakai kombinasi. Kegunaannya bisa untuk infeksi saluran seni, saluran nafas, saluran genital, infeksi kulit, dan septikemi. Dia memiliki efek sinergis yang optimal tadi pada tempat aksi. Contohnya adalah sulfonamida dengan trimetoprim dengan perbandingan 20:1. Efek sinergis yang lain adalah secara in vivo. Sulfonamida dibanding trimetoprim dengan perbandingan 5:1. Contoh kombinasinya adalah cotrimazine, cotrimoxazole, dan kelviprim. Ya, oke, karena sudah selesai, satu pertanyaan sebelum saya akhiri. Apa kegunaan dari kombinasi antara sulfonamida dan trimetoprim? Nah, jadi jangan lupa subscribe, gratis ya, tidak bayar, hanya klik saja, berikan komentar ya, like, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel Kak Anita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.